Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin imamul mursalin wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam momentum bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita, puasa kita, qiyamul lail kita diterima insya Allah sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik setelah bulan Ramadan. Tidak lupa sholawat salam kita sanjungkan kehadirat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi teladan bagi kita, adalah sosok yang ideal yang mengajarkan kepada kita semua bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk usikum wa iyaya bittaqwallah, untuk menasihati diri saya sendiri dan juga belajar bersama membicarakan permasalahan hawa nafsu, yaitu filosofi hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Bagaimana hakikatnya, tabiatnya, dan bagaimana cara kita untuk membimbing dan mendidik hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu para pemirsa sekalian? Dalam bahasa Arab, hawa nafsu disebut sebagai hawa, yang artinya adalah mala atau cenderung. Ya. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hawa nafsu adalah kecenderungan untuk mendapatkan apa-apa yang diinginkan. Gitu ya. Nah, sedangkan menurut Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, hawa nafsu itu terjadi karena manusia adalah makhluk yang tercipta antara dua hal, yaitu nafkhatun min ruhillah wa qabdatun min tinil ard, antara tiupan roh dari Allah yang suci, tetapi juga ada aspek qabdatun min tinil ard, yaitu tanah, segumpal tanah. Dan karena ada pencampuran antara jasad dengan jiwa itu, timbullah hawa nafsu, yang mana hawa nafsu itu bisa membawa hal-hal yang positif, tetapi juga bisa mengarah kepada hal-hal yang negatif. Dan pada hakikatnya hawa nafsu itu netral ya, kalau kita lihat dari penjelasan tadi, dan ini juga ditegaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan manusia, malaikat itu sangsi dan bertanya-tanya, meragukan kemampuan manusia untuk amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, mengapa bisa sangsi? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa malaikat menyaksikan manusia karena dua hal. Pertama, karena ada pengetahuan sebelumnya akan tindakan makhluk sebelum manusia yang menumpahkan darah dan berbuat kerusakan. Nah, yang kedua adalah karena potensi tabiat manusia sendiri. Karena manusia tercipta dari tanah, dan karena itu memiliki potensi untuk berbuat kerusakan. Berbeda dengan malaikat yang diciptakan dari nur atau cahaya. Karena itu malaikat selalu berbuat yang suci, bertasbih, beribadah tulus lillahi ta'ala. Nah, ini juga ditegaskan dalam surat Al-Quran yang lain, dalam surat Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi hawa nafsu, dan demi diri manusia dan apa yang menyusunnya, sungguhnya Allah telah memberikan petunjuk, alhamaha fujuraha, jalan kemungkaran, tapi juga wattaqwaha, jalan ketakwaan. Maka beruntunglah orang-orang yang zakkaha, mensucikan
hawa nafsu, membisikkan diri manusia, dan khaba man dassaha, dan akan merugilah orang-orang yang mengotori hawa nafsu tersebut. Ya. Jadi secara prinsipil hawa nafsu memiliki potensi untuk berbuat kebaikan, tapi juga punya arah kepada berbuat kemungkaran. Nah, dalam filsafat kita mengenal ada pemikiran Jean-Jacques Rousseau yang menjelaskan bahwa hawa nafsu, keinginan manusia itu ada dua jenis. Yang pertama adalah amour pour soi, yang artinya adalah keinginan pada dirinya sendiri. Yang kedua adalah amour propre, atau keinginan untuk hal yang lain. Apa bedanya? Menurut Rousseau, hawa nafsu itu yang pertama itu adalah hawa nafsu yang cukup dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan alamiahnya. Seperti kita makan misalkan, kita lapar dan punya hawa nafsu untuk makan. Nah, kalau itu mencukupi kebutuhan alamiah kita, kebutuhan jasad kita, maka itu adalah hawa nafsu pada dirinya sendiri atau amour pour soi. Tapi kalau hawa nafsu itu berlebihan, dia adalah jenis hawa nafsu yang kedua. Hawa nafsu yang ingin mendapatkan sesuatu yang kepuasan, ingin mendapatkan kepuasan sampai tidak tahu batasnya, gitu ya. Seperti kita makan tadi, kalau kita cukup maka itu adalah hawa nafsu yang nomor satu, yang benar. Dan hawa nafsu yang kedua, kalau kita terus-menerus makan sampai perut kita kekenyangan, sampai kita mau muntah, dan sampai mengakibatkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan menurut Rousseau, hawa nafsu jenis kedua inilah yang menyebabkan masalah kejahatan, tindak keburukan dan sebagainya. Nah, dalam Islam juga kita mengenal hal semacam itu. Jadi diibaratkan dalam Islam itu hawa nafsu seperti anak kecil. Siapa yang dimaksud anak kecil ini? Yang dimaksud adalah an-nafsu katifli syabba ala hubbir radha'ah wa in tuftimhu yanfatim. Sungguhnya hawa nafsu itu seperti anak kecil yang suka menyusu kepada ibunya, gitu ya. Jadi anak kecil itu kalau tidak disapi akan terus selamanya menyusu ibunya, gitu ya. Tetapi kalau kita sapi, gitu ya, maka anak itu akan dapat berlepas diri daripada ibunya. Nah, bagaimana cara kita menyapi hawa nafsu itu? Dalam pemikiran Ibnu Miskaweh, nafsu itu terbagi menjadi tiga, yaitu an-nafsu an-natiqah, itu jiwa yang berpikir, hawa nafsu yang berkaitan dengan rasionalitas, kemudian an-nafsu as-sabaiyah atau jiwa hewani, gitu ya, yang selalu ingin mengkonsumsi, gitu ya, dan an-nafsu as-sahwaniyah, jiwa atau hawa nafsu yang berhubungan dengan urusan seksualitas, gitu ya. Dan menurut Ibnu Miskaweh, cara untuk mengenal hawa nafsu adalah dengan mencari posisi yang seimbang, yang di tengah-tengah antara dua hal yang ekstrem, gitu ya. Misalkan dalam jiwa yang kedua, an-nafsu as-sabaiyah, itu manusia harus mencari titik seimbang antara kecerobohan dengan kepengecutan. Maka posisinya adalah keberanian. Jadi berani itu adalah posisi di tengah-tengah antara dua ekstrem, antara kecerobohan dengan kepengecutan, gitu. Nah, dengan apa kita bisa mencari posisi yang tengah-tengah itu? Nah, di antaranya dengan sikap yang adil, al-adalah, dengan melibatkan akal manusia. Tetapi Ibnu Miskaweh juga menekankan pentingnya agama. Kita mengetahui hal yang seimbang, hal yang ideal dalam mengendalikan hawa nafsu karena ajaran agama, gitu ya. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bagaimana dan apa saja koridor untuk menjaga kita dari hawa nafsu, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Jadi disebutkan di ayat ini bahwa manusia itu memiliki hati nurani, memiliki kalbu. Nah, kalbu itu atau hati nurani ini bisa menjadi hal yang mengarahkan kita
pada keseimbangan, pada tindak tanduk hawa nafsu yang ideal. Yang kedua adalah a'yun la yubsiruna biha. Nah, atau indra penglihatan. Indra penglihatan ini dapat ditafsirkan sebagai mata, tapi juga bisa dikatakan sebagai akal manusia, ya. Jadi basar yang zahir itu mata, dan basar al-batin yaitu akal manusia. Jadi selain hati nurani, kita juga dapat melihat hawa nafsu dengan apa? Dengan akal manusia. Kemudian yang ketiga adalah dengan indra, gitu ya. Walahun adzanun la yasma'una biha. Kita bisa memperhatikan batas-batas hawa nafsu yang baik dan benar dengan indra kita. Yang di situ disebutkan dengan pendengaran, gitu ya. Misalkan kita makan tadi, gitu ya. Makan berlebihan, bagaimana cara kita untuk berhenti? Ya kalau kita merasakan dengan indra kalau itu sudah kepenuhan, gitu ya. Atau kita melihat dengan mata kita kalau perut kita sudah besar, gitu ya. Jadi itu adalah indikasi-indikasi bahwa kita melampaui hawa nafsu, gitu ya. Nah, kemudian hakikat atau cara kerja hawa nafsu tadi sudah kita jelaskan, dia akan selalu mencari yang enak-enak dan tidak tahu batasnya, gitu ya. Nah, dalam pemikiran psikoanalisis Lacan, ya, hawa nafsu itu, keinginan manusia itu akan terus mencari apa yang diingini. Tetapi yang kita inginkan tidak akan pernah kita dapatkan, gitu ya. Akan terus mencari itu. Kita ingin berbuka puasa dengan yang manis-manis, membeli cendol, membeli minuman es teh, membeli es jeruk. Tapi setelah minum itu, kepuasan itu belum selesai. Ada keinginan lagi, maka kita beli yang lain. Sampai akhirnya apa? Akibatnya adalah kalau kita terus-menerus mengikuti hawa nafsu, bukan kenikmatan yang kita dapatkan, tetapi sebaliknya. Sebaliknya adalah penyakit. Jadi menurut Lacan, hawa nafsu itu kalau dituruti secara terus-menerus akan mengakibatkan kondisi manusia yang sakit. Karena tubuh manusia itu hanya dapat menahan kadar tertentu dari kenikmatan. Kalau kita melampaui itu, maka akan timbul penyakit. Nah, karena itu para pemirsa sekalian, kita memerlukan batasan, memerlukan kendali atas hawa nafsu, dan bulan puasa ini adalah sebaik-baik masa pendidikan hawa nafsu. Karena ada al-imsak, ada menahan diri, gitu ya. Ya. Dan sesungguhnya kalau kita dapat menahan diri dan hawa nafsu itu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita untuk masuk kepada golongan hambanya yang bertakwa, dan kita akan dianugerahi surga. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang telah tenang, hawa nafsu yang telah terkendali, kembalilah kepada Tuhanmu dengan sikap yang rela ridho, dan masuklah kepada golongan hambaku, dan masuklah ke dalam surga yang telah aku janjikan. Demikian, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga pemirsa sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.